Kalau Ibu pindah seperti ini bisa terlihat ya? Terlihat. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Arsitektur Landscape. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Minggu lalu Ibu sudah sampaikan materi terkait dengan peradaban Mesir, kemudian ada Yunani dan Romawi. Nah, hari ini dalam minggu keempat terkait dengan pertumbuhan kebudayaan di Amerika. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini kalian sudah mendengarkan bagaimana pertumbuhan kebudayaan di Amerika? Nah, di Amerika pun ini memiliki kebudayaan, memang tidak banyak, ya, tapi ada 3 budaya yang ada di benua Amerika dan ini cukup terkenal, gitu ya. Sehingga pertanyaan, benua Amerika memiliki peninggalan sejarah? Ya, memiliki, yaitu yang terkenal ya. Yang terkenal itu adalah kebudayaan Maya, kebudayaan Aztec, dan kebudayaan Inca. Nah, apabila Anda melihat dari slide ini, ya, dari peta ini sebelah kanan ya, bisa terlihat bagian mana atau tata letak dari suku-suku ini berada ya. Di peta sebelah kanan ini, apabila Anda melihat dari 3 kebudayaan ini berkembang, yang warna ungu ini adalah kebudayaan Aztec ya, posisinya ya berada di North Amerika ya, atau Amerika Utara. Kemudian suku Maya berada di tengah gitu ya. Kemudian kebudayaan Inca ada di bawah ya, atau di South America atau Amerika Selatan. Jadi ini memang saling terkait ya, walaupun kalau di peta mungkin kita lihatnya deket gitu ya, tetapi ini juga cukup jauh. Nah, kebudayaan ini berkembang ya dengan perkembangan yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, meskipun mungkin kita belum pernah ke sana ya, tetapi kita melihat mungkin di film ya, ataupun di sosial media ya, bagaimana dari budaya mereka yang terlihat itu sangat terlihat jelas itu pakaian ya, pakaian adat gitu ya. Nah, ternyata memang berbeda. Oke, untuk itu sebelum Ibu menyampaikan lebih detail masing-masing kebudayaan tersebut ya, pertama kita masuk dari kebudayaan Maya dulu. Nah, kebudayaan Maya ini ya, mungkin Anda pernah mendengar bahwa suku Maya ini memprediksi dulu ya, tahun 2020 akan terjadi kiamat menurut kalender suku Maya gitu ya. Nah, ini yang sangat populer itu ya suku Maya tersebut, di mana kebudayaan masyarakat Maya berada di benua Amerika tentu saja pada tahun 300 sampai 900 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu mereka belum mengenal peralatan seperti bentuk roda ya. Kemudian selain itu suku Maya sudah mengenal lukisan atau jenis tulisan yang digunakan dalam sistem kalender atau pemberian nomor dengan nomor dasar 20 gitu ya. Nah, suku Maya ini sudah mengenal kalender gitu ya. Kemudian memiliki bangunan berbentuk masif. Kemudian selain itu suku Maya pada abad 10 kedatangan bangsa Meksiko dan kemudian suku ini mengalami kemunduran. Nah, kalau kita melihat secara kondisi geografis gitu ya, ini suku Maya terletak di Meksiko tadi yang disampaikan, di selatan dan di Amerika Tengah gitu ya. Nah, wilayah kerajaan Maya meliputi semenanjung Yucatan atau Meksiko, kemudian ada Honduras dan Guatemala. Mungkin Anda pernah mendengar Guatemala ya, sekarang negaranya. Kemudian wilayah suku Maya berbatasan, ya, kalau kita lihat di peta paling atas ini ya, Samudra Pasifik dan di sebelah barat dan Laut Karibia di sebelah timur. Nah, pusat peradaban Maya terletak di semenanjung Yucatan, itu secara geografis. Nah, kalau Anda lihat ini gambar ya, sebelah kanan, Ibu sengaja menampilkan agar Anda bisa membedakan mana yang menjadi suku Maya, mana yang menjadi suku Aztec, dan mana
yang menjadi suku Inka gitu ya. Jadi ada perbedaan. Ya kalau kita melihat ini seperti di Kalimantan ya, agak sedikit mirip gitu. Kalau di apa Kalimantan itu apa Sanggau ya. Nah, kondisi sosial budaya di sana pada umumnya ya mata pencarian utama bangsa Maya adalah bertani gitu ya. Bertani, kemudian tanaman pokok bangsa Maya adalah jagung, tetapi juga menanam merica dan beberapa buah-buahan. Kemudian sistem pertanian. Nah, sistem pertanian ini di suku Maya sudah cukup maju ya, karena mereka telah mengenal ada yang namanya sistem pengairan. Kemudian ada kanal drainase dan pemilihan bibit yang baik. Nah, selain itu, suku Maya juga memintal kapas menangkap ikan di sepanjang pantai ya. Kemudian berarti secara nelayan mereka juga sudah pandai gitu ya. Kemudian bahasa mereka bahasa tradisional itu glip ya. Sedangkan kalau modern saat ini yaitu bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Kriol dan bahasa Maya. Gitu ya. Dulu itu bahasa tradisional namanya glip gitu ya. Kemudian nah yang paling penting di sini bahwa pada umumnya suku Maya ini menyembah berbagai macam dewa lewat bangunan ya namanya Chichen Itza, kalau di Indonesia itu seperti candi gitu ya. Seperti candi yang punya undakan gitu ya. Kalau Anda pernah mengunjungi candi di Jawa, di Malang sini cukup banyak candi ya. Candi baik Hindu maupun Buddha rata-rata, atau mungkin yang terkenal di Jogja yang paling besar ya, Candi Prambanan dan Candi Buddha Borobudur gitu ya. Nah, kedua candi ini cirinya itu ada undakannya, ada tangganya gitu, dari bawah naik ke atas gitu. Nah, ini hampir mirip dengan bangunan ya yang menjadi kuil mereka gitu ya, dan disembah ya karena mereka percaya pada umumnya baik suku Ates, suku Inka dan suku Maya ini rata-rata percaya namanya dewa matahari, gitu ya. Kemudian, nah ini contoh peninggalan ya, Anda bisa lihat ya. Ini adalah peninggalan yang Mayan Temple ya gitu ya, yang ada di Chiapas yang tadi Ibu di cover PowerPoint Ibu gitu ya. Nah ini salah satu contoh memang yang cukup terkenal, bukan cukup memang terkenal ya, bagaimana bentuk dari sebenarnya ini jadi kuil gitu ya, yang menjadi nanti sesembahan. Apakah itu orang akan dibunuh gitu ya, di atas yang paling ini kalau Anda lihat ya. Nah, undakan yang Ibu sampaikan tadi ini naik tangganya ini. Ini seperti candi gitu ya kalau di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada juga satu temple gitu ya, atau kalau temple itu kuil gitu kalau mereka mengatakannya. Nah, ini temple yang ada di Warius Isa juga. Kemudian mereka juga sudah ada beberapa gambaran ya kalau untuk dulu namanya di suku Maya itu ya. Kemudian ada lagi ya, terbalik sepertinya gambar Ibu ini ya. Nah, ini ada lagi yang terkenal yaitu Mayan Temple di Ciapang tadi ya. Ada juga seperti ini. Kemudian ada hierografi atau jumlah dari dewa mereka gitu ya, ada buahnya mereka gitu dan mereka gambarkan wajahnya. Itunya kebalik. Kemudian ada piring ya, piring yang terukir seperti ini ya, yang khas dari suku Maya gitu ya. Zaman itu mereka sudah ada seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke kebudayaan Ates gitu ya. Kebudayaan Ates ini pada abad ke-60 sampai 10 sebelum Masehi, beberapa suku telah berada di lembah Meksiko dengan kebudayaan yang cukup tinggi ya. Pada abad ke-14, suku Ates ini menonjol dan gemar berperang. Jadi bedanya sama suku Maya dan suku Ates. Nah, suku Ates ini pada umumnya mereka itu suka berperang untuk menaklukkan suatu baik itu musuh atau lawannya untuk menguasai suatu wilayah atau daerah. Nah, sehingga mereka sangat terkenal suka berperang ya di bawahnya kekaisaran. Nah, kemudian di Meksiko pada tahun 1345 yaitu terdapat ibu kota yang namanya Tenochtitlan gitu ya. Nah, Tenochtitlan itu sekarang menjadi pusat di Meksiko. Nah, kita lihat kejayaan puncak itu pada tahun 1450. Nah, dalam membangun perkotaan mereka
mereka sangat kompak ya, karena mereka percaya bahwa dengan mereka membangun sesuatu atau mendirikan sesuatu, mereka membutuhkan yang namanya pengorbanan, ada tumbal gitu ya. Makanya agak cukup apa ya, cukup ngeri juga ya kalau di kebudayaan Ates ini, karena memang mereka suka berperang. Jadi kalau misalnya untuk agar tempat mereka aman atau mereka mengucap syukur untuk berkah baik pertanian atau kemenangan mereka itu, atau mau berperang itu, mereka akan melakukan pengorbanan gitu ya, dengan misalnya menyembelih orang gitu ya. Nah, bukan binatang tapi orang gitu. Nah, Cinampa ini ada, nah ada kebun apung ya, kebun apung ini sangat menarik bagi ibu di kebudayaan Ates ini ya. Ini bisa kita sudah banyak diterapkan di negara dan termasuk mungkin di Indonesia gitu ya. Terjadi di mana pada abad 16 ada kedatangan para conquistador, yaitu dari Spanyol, yang membawa metode baru dalam budidaya tanaman dan pemeliharaan hewan ternak. Nah, ini Ibu akan perlihatkan nanti ya. Sebenarnya, bentar. Memang kalau belajar sejarah harus ini ya. Ini ada gambar terlihat ya. Yang Ibu sampaikan tadi Cinampa atau kebun apung gitu ya. Mereka ini sudah ada peradaban seperti ini zaman dahulu. Ya, kita balik dulu. Itu yang disebut Cianpa atau kebun terapung. Oke. Nah, secara sosial budaya Ates ini, Anda coba lihat dari pakaian adatnya berbeda ya. Berbeda, padahal kita mikirnya bahwa semua Amerika itu baju budaya seperti itu, ternyata berbeda-beda ya. Kalau sosial budaya Ates itu kayak seperti memakai bulu burung ya di atasnya. Nah, Tenochtitlan ini adalah pusat kota dari wilayah Ates, di mana ya para dewa mengatakan bahwa Ates ini mencari elang. Jadi ini ada gambar simbol gitu ya, sebelah kanan gitu ya. Ada mereka mencari tempat kota ini untuk tinggal gitu ya. Itu mereka ada tanda atau simbol dengan melihat semacam ada burung, kemudian burung elang ya, memegang ular, kemudian bertengger di atas kaktus gitu ya. Nah, itu mereka jadi simbol sekarang itu di simbol bendera mereka itu ada itu. Nah, mereka membangun ibu kota mereka, di mana suku Ates melihat tanda itu sebuah pulau yang berada di Danau Texcoco gitu ya. Nah, di lembah Meksiko di ini berpusat Tenochtitlan ya. Sekarang itu menjadi pusat Mexico City atau kota Meksiko gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini, nah sebentar, ini adalah kalau kita lihat petanya ya, ini tata letaknya gitu ya. Tata letak perkembangan kota Tenochtitlan gitu ya. Nah, sekarang menjadi, ini zaman dulu digambarkan seperti ini di mata burung gitu ya. Di tengah ini adalah si Tenochtitlan itu. Nah, sekarang menjadi kota pusatnya Meksiko gitu ya. Itu kan zaman dulu seperti ini, kemudian berkembang ya. Memang biasanya tinggal puing-puing ya, seperti kita beruntungnya di Indonesia ini kalau peninggalan-peninggalan candi khususnya ya, itu masih terjaga sih kalau Ibu melihat, walaupun mengalami sebelumnya kerusakan, tetapi dilakukan pemugaran kembali. Nah, kita kembali lagi. Bentar. Nah, mereka suku Ates ini dipimpin oleh seorang kaisar ya, kemudian juga sekaligus menjadi pemimpin dalam perang. Nah, mereka percaya banyak dewa juga, gitu ya, sama seperti dari suku Maya, gitu ya. Kemudian ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa mereka ketika melakukan ritual, gitu ya, mereka melakukan pengorbanan secara massal, yaitu dengan mengambil jantung manusia, gitu ya. Makanya di tempat pasti kuil ini banyak, kalau yang Ibu baca gitu ya, dan beberapa referensi, memang di sana banyak tengkorak-tengkorak gitu ya. Karena memang yang menjadi korban itu adalah manusia gitu, dan kebanyakan itu yang dikorbankan itu laki-laki. Saya nggak tahu alasannya kenapa laki-laki. Mungkin kalau saya kurang paham ya, nggak berani mengklaim gitu ya. Nah,
di altar puncak, jadi orangnya itu ditaruh di altar puncak tadi piramid ya, yang Ibu sampaikan yang di atasnya. Kemudian untuk katanya sih untuk mengurangi jumlah penduduk dan untuk seserahan untuk para dewa. Itu kan zaman dulu kan masih animisme ya. Kemudian mereka juga sudah mengenal ilmu astronomi. Kemudian mereka juga sudah pintar di bidang matematika. Mereka sudah pintar menghitung gitu ya. Kemudian juga sudah memiliki sistem kalender yang cukup terkenal. Jadi secara astronomi seperti mereka sudah tahu ada planet, jenis-jenis planet itu mereka sudah tahu. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan bagaimana kota Tenochtitlan zaman dulu itu mereka sudah maju, gitu ya. Salah satu di benua Amerika yang cukup maju yaitu ketika kebudayaan yang berada di kota Tenochtitlan. Kemudian ini ada beberapa peninggalan ya, beberapa contoh peninggalan ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa mereka punya sudah sistem kalender yang sangat baik yang terbuat dari stone atau batu gitu ya. Yang mereka taruh di sekarang itu peninggalannya taruh di museum. Gitu ya. Ini kalau Anda lihat simbol ini gitu ya. Ini salah satu peninggalan dari kebudayaan atau suku dari Aten. Kemudian sistem pertanian ini yang sangat terkenal di sana itu adalah Cinampa ya. Cinampa itu yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa memang mereka karena kalau kita melihat ya, saya mau tampilkan yang gambar saja. Karena kalau kita melihat ya, dari tampilan lokasi mereka tinggal suku ini memang sudah terbagi secara spasial ya. Ada dikelilingi oleh air gitu ya. Sehingga bagaimana mereka ini bisa bertani gitu ya, bisa bertani dengan irigasi yang baik gitu ya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mereka memakai sistem Ciampa atau Cinampa atau kebun apung gitu ya. Zaman dulu bayangkan mereka sudah buat seperti ini. Nah, kalau saya melihatnya keren ya. Coba kita mungkin di danau gitu ya. Di danau terus kemudian kan bagaimana biar tidak perlu nyiram gitu ya. Langsung mungkin kalau sekarang itu terkenal dengan aquaponik kali ya, mirip dengan aquaponik gitu. Nah, aquaponik pernah tahu enggak kalau belajar di hortikultura gitu ya? Jadi bagaimana si akarnya itu langsung di dalam kena air gitu, sehingga tidak perlu melakukan penyiraman dan itu lebih mudah gitu ya. Tapi saya membayangkan berarti mereka seperti yang gambar di atas, mereka harus naik perahu gitu kalau lokasinya luas, kecuali mereka kayak membangun jembatan antara satu apungan itu bedengan gitu ya, bedengan sih tapi dia bentuk terapung gitu ya. Kalau bedengan tahu ya, bedengan gitu ya. Kemudian bagaimana antara bedengan satu ke bedengan lain ya mereka harus menggunakan transportasi air seperti kano atau perahu. Nah, zaman itu sudah sangat terkenal dan sekarang itu di negara-negara seperti Bangladesh, Sri Lanka itu banyak menggunakan seperti ini. Ya. Karena saya melihatnya mungkin mereka potensinya adalah memang air, dikelilingi air ya, baik itu air tawar gitu tentu saja, sehingga bagaimana mereka bertani memanfaatkan potensi tersebut gitu ya. Tidak perlu dari atas ke bawah, misalnya dari gunung ke bawah untuk nyiram gitu ya, untuk ngalirin air kayak seperti di Subak gitu. Mereka tidak perlu karena mereka sudah bisa bertani di atas air gitu ya, terapung gitu ya, berkebun. Saya jadi inspirasi juga ya, kalau buat taman kok bagus ya. Ya enggak sih? Kalau Anda mungkin suatu saat buat desain gitu ya, Anda mungkin punya potensi di daerah Anda seperti misalnya Kalimantan gitu ya. Kalau misalnya pas ada mungkin air yang tergenang ya, mungkin sungainya besar dan kemudian dia masuk di muara gitu ada tergenang, kemudian dibuat seperti ini apabila airnya tidak asin ya. Nah, ini sangat menarik gitu ya dibuat pertanian, kemudian tetapi sekali jadi wisata air gitu ya. Nah, ini menarik menurut Ibu. Nah, apa saja yang mereka hasilkan gitu ya. Jadi kalau menurut istilahnya tadi ada dibilang Cianpa itu kebun terapung, ada taman mengambang gitu ya. Nah, Cianpa ini berbentuk jaringan kanal dan pulau buatan yang umumnya berpola segi panjang. Yang tadi Ibu perlihatkan gambarnya sekitar 1 meter di atas permukaan air
Berarti dia ada di atas ya, sepanjang 1 meter. Nah, saluran tersebut pertama kali dibor untuk memfasilitasi irigasi. Gitu ya. Nah, kemudian tanaman utamanya adalah jagung gitu ya. Tadi kita seperti lihat jagung, kacang-kacangan, kemudian misalnya ada kentang, avokat, tomat. Ternyata mereka sudah modern ya zaman dahulu itu. Ada sudah jambu biji, bayam, paprika gitu ya, yang dibudidayakan dan biasanya selain dikonsumsi mereka menggunakan dalam upacara gitu ya, upacara atau ritual. Nah, kemudian kenapa mereka membuat seperti ini gitu ya? Cara ini mereka berpikir bahwa memungkinkan untuk bisa panen 4 kali dalam setahun dengan variasi tanaman yang berbeda-beda, dengan kualitas air dan lumpurnya yang berbeda, gitu ya. Berarti udah pintar ya secara pertanian mereka kalau menurut Ibu gitu ya. Bagaimana suatu saat kita tidak punya lahan ya, tapi kan misalnya kita nggak punya lahan, tetapi kita punya misalnya danau gitu ya, atau ada teluk gitu ya, tapi yang air tentunya air tawar gitu ya. Kemudian bagaimana sih gitu? Nah, mereka bisa sampai artinya secara ilmu teknologi mereka sudah maju gitu ya. Oke, itu adalah kebudayaan khususnya dalam pertanian ya bagi suku Aset. Kemudian kita lihat, nah bagaimana dengan kebudayaan Inka? Nah kebudayaan Inka ini dari Maya, kemudian Aset, kemudian Inka ini semakin lebih modern, gitu ya. Nah di Inka ini termasuk salah satu bentuk kerajaan ya yang dipimpin sama oleh kaisar ya yang terletak di Amerika Selatan tadi Ibu bilang ya di South America, kemudian berada di dekat lembah kecil Cuso pada tahun 1440 gitu ya. Dan mereka sudah ya, ingat di sini sebagai orang landscape dan tata ruang ya, bahwa mereka itu sudah mampu membuat satu perencanaan wilayah kota yang baik. Artinya mereka sudah memahami di mana merencanakan sebuah kota yang sesuai gitu ya. Merencanakan fungsi-fungsi kawasan dengan cara misalnya tadi, kalau gambar Anda lihat di sebelah kanan, bahwa mereka merencanakan sebuah kota, kalau kota mereka kan hanya sebesar itu ya, jadi memanfaatkan topografi. Artinya mereka sudah tahu kalau membangun suatu tempat yang baik, baik secara visualnya maupun secara agar aman, mereka itu mengikuti topografi. Nah, peralatan yang dibuat terdiri dari besi dan bangunan dari batu serta jalan sudah baik gitu ya. Nah, pada tahun 1911 ya atau 1911 ada kota Machu ini namanya, ini kota Machu Picchu. Lucu ya, Machu Picchu ya. Terletak di sebuah punggung gunung yang cukup ya sisinya. Kalau Anda lihat nanti saya sampai perlihatkan yang lebih detail. Ya. Ini. Nah, ini adalah tadi kota Machu Picchu gitu ya. Bagi suku Inka. Keren ya kalau saya lihat ini, kalau saat ini kalau kita ke sana mungkin di NTT banyak ya dolmen-dolmen, ada bebatuan gitu ya. Zaman dulu itu bagi mereka itu sudah kota gitu ya. Nah, kalau menurut saya tertarik ya pergi ke kota Machu Picchu ini. Landscape-nya bagus ya, sama kayak di mungkin kalau Anda pernah lihat di sosmed di Sri Lanka ya, ada satu batu batu kayak seperti ini, di atasnya batu ya, ada dulu ada orang manusia yang tinggal zaman dulu. Kalau kata teman saya yang orang Sri Lanka asli, saya pernah bertanya itu sebuah kota atau tempat tinggal ya, ternyata ada cerita sejarahnya gitu ya, siapa yang tinggal di situ dan kenapa dia lari di daerah situ dan dia membuat satu peradaban di daerah tersebut. Nah itu tapi ceritanya tragis sih sebenarnya, antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Si lakinya dikejar gitu ya, tidak disetujui, dikejar, kemudian lari di atas bukit. Itu cerita dari mereka, story-nya gitu ya. Kemudian terbentuklah, kalau Anda cari di internet nanti, kalau setelah kuliah ini, cari tentang ada satu hunian tempat tinggal yang berada di atas batu besar gitu ya, yang ada di Sri Lanka. Itu landscape-nya sangat bagus, hampir mirip seperti ini. Ya. Oke, kita kembali lagi ya.
itu kota ya yang ada di Inka. Nah, Inka merupakan sebuah kelompok klan yang mula-mula mendiami daerah Peru, jadi berada di Peru. Nah, kalau kita lihat gambarnya sedikit mirip dengan yang Aset ya. Nah, mirip gitu ya sama Inka, pakaian adatnya. Nah, kalau saya ngelihat pakaian adat tadi suku Maya mirip mirip yang di Kalimantan ya, yang Dayak gitu loh. Ya, yang kayak bertato-tato gitu ya. Nah, terus rambutnya diikat gitu. Nah, kalau yang ini juga sebenarnya apakah kalau di NTT mungkin bajunya mirip NTT dan Kalimantan juga ya. Tapi ada kepala seperti ini, ada kepala burung Kalimantan juga ya. Nah, suku berasal dari dewa, mereka mengatakan bahwa suku mereka itu berasal dari dewa matahari. Makanya ibu mengatakan bahwa pada umumnya kebudayaan ini percaya dan meyakini bahwa Tuhan mereka atau dewa mereka itu matahari. Ya, sama seperti berarti kepercayaannya Shinto dari Jepang bahwa mereka menyembah dewa matahari gitu ya. Nah, yang berasal dari Gua Tenggara, Kota Zuko. Nah, bangsa Inka ini telah mendiami Suko ini sekitar tahun 1200 ya, dengan sistem yang diplomatis. Nah, perbedaannya yang menarik setelah Ibu pelajari bahwa Inka ini karena lebih modern, dia lebih tidak suka berperang. Ya, jika ada yang bermusuhan atau berselisih, mereka melakukan mediasi atau negosiasi, diplomasi lah namanya ya. Kalau istilah modern sekarang diplomasi misalnya antara negara A dengan negara B gitu ya. Bagaimana biar berdamai harus ada diplomasi. Nah, sehingga mereka dapat membangun hubungan dengan tetangga dengan baik gitu kan. Kemudian untuk mempereratnya dilakukan dengan pernikahan gitu ya. Mungkin dengan adanya pernikahan mungkin suku di sebelah gitu atau daerah sebelah gitu ya, itu bisa memperdamaikan satu atau mempererat hubungan gitu yang tidak awalnya musuhan jadi baikan gitu ya, seperti itulah kata sederhananya. Nah, sehingga mereka juga sudah pandai mengambil hati orang, bagaimana kalau orang itu senang sama kita, dia memberi hadiah seperti itu untuk terjadi perdamaian. Nah, ini suku Inka artinya dia sudah berpikir secara modern gitu ya dibandingkan kedua suku sebelumnya. Kalau Azad itu sukanya perang gitu. Apapun itu kalau saya taklukkan daerah itu saya pengen kuasai maka saya harus perang. Kalaupun untuk mau berperang harus melakukan pengorbanan dulu gitu, membunuh orang gitu, mencabut ini jantungnya. Aduh ngeri sekali Ibu kalau lihat banyak di sejarahnya itu ya. Kemudian selain itu mata pencaharian sebagai petani gitu ya, sudah bisa membuat sistem terasering. Nah, untuk salah satunya menahan banjir. Selain itu mereka juga mengolah tanah sudah menggunakan bajak yang dari perunggu. Nah, kalau kita Indonesia bajaknya masih sapi enggak gitu kan? Masih sapi ya, kalau di Bali entah di daerah Anda. Kemudian tanaman masyarakat Inka rata-rata kacang-kacangan, kemudian jagung ya, ini memang belum ada, kalau saya membacanya belum ada padi ya. Memang orang barat boleh tidak makan beras gitu kan. Dia makan kacang-kacangan, kemudian jagung jadi tepung mungkin ya. Kemudian karena kayak banyak black pepper mungkin ya, ada merica, kemudian ada tomat, kentang. Nah, kan kita tahu memang di bule sana ya di Amerika orang suka makan kentang. Sehingga mereka dari awal mereka bertani banyak jenis-jenis kentang, kacang-kacangan. Nah, tentu saja hasil pertanian juga selain dikonsumsi oleh petani diberikan pada tentara gitu ya. Misalnya samalah kayak misalnya ada tentara yang bertugas, maka masyarakat wajib memberikan makanan gitu kan. Kemudian ada minuman khas juga seperti cika ya, itu semacam bir yang terbuat dari jagung. Ibu juga penasaran. Kalau kita kan tahu jagungnya bir itu mereka itu zaman dulu sudah ada yaitu terbuat dari jagung, sehingga makanya mungkin saya pikir kenapa mereka sangat banyak menanam dari segi pertanian itu jagung. Banyak manfaat selain dimakan, minuman. Nah, ini adalah slide ini contoh peninggalan peradaban kota Machu Picchu tersebut gitu ya. Bagus ya. Kalau misalnya Instagramer banget gitu kan.
kalau ke sana gitu ya. Saya berpikir rumahnya ini terbuat dari apa gitu kan. Nah, ternyata ini adalah contoh peninggalan. Ada tadi, kalau tadi suku Maya ada plate itu piring gitu ya, yang dilukis gitu ya. Nah ini kalau mereka ini, kalau suku Inka ini banyak bentukannya seperti pot gitu ya. Istilahnya kalau di sana Peruvian pot Peruvian gitu ya. Apakah mungkin mereka menyimpan air dan semacam kendi lah, semacam kendi. Nah, yang sangat secara arsitektur, nah ini menarik secara arsitektur, coba Anda perhatikan ya. Ada rumah, tadi kan ini kalau Anda lihat gitu ya, ini mereka sudah dulu mengatakan ini kerajaan loh ya. Nah berarti naiknya berapa? Saya berpikir naik di kaki gunung gitu kan, tapi batuan. Nah ini rumah-rumah ini kan, nah dari batuan. Nah yang terkenal di suku Inka ini adalah secara arsitektur gitu ya. Itu mereka sudah sangat modern gitu ya. Mereka menggunakan bebatuan. Nah, mereka rumahnya itu ciri khasnya itu batu yang disusun gitu ya. Batu yang disusun. Nah, disusunnya ini tidak sembarangan ternyata. Kalau kata istilahnya mereka, misalnya nyusun batu gitu ya. Ini kan Anda lihat batu. Katanya silet pun tidak bisa masuk. Istilahnya seperti itu. Berarti saking rapatnya gitu ya. Oh, saya mikirnya gimana susunnya? Emang udara pasti masih bisa masuk, tapi istilahnya bukan bahwa silet tidak bisa masuk, tapi bagaimana mereka merapatkan antara batu satu dengan batu lain, karena kita tahu bahwa kalau di atas pegunungan seperti itu, bukit, pasti anginnya sangat kencang. Ketika sangat kencang, maka kita butuh namanya dinding yang masif. Yang masif karena kenapa? Biar tidak dingin gitu ketika misalnya musim apakah di sana salju ataukah dia musim angin kencang gitu ya, ataupun binatang atau hewan yang misalnya masuk gitu ya, atau manusia sekalipun yang pengen masuk di dalam sangat sulit gitu ya, karena sangat saking rapatnya gitu ya. Nah ini secara arsitektur menurut saya sudah modern ya, batu-batu mereka susun bukan dinding kayu gitu kan, bukan dinding kayu tetapi dindingnya langsung dari batu. Kalau saya ngelihatnya ini, saya pernah lihat itu di Korea itu ada seperti ini, gitu ya, di Pulau Jeju, gitu ya. Nah, ini merupakan peradaban menurut Ibu. Saya jadi kepikiran ya, maksudnya bikin rumah gini bagus ya, ya kan? Kalau mungkin di daerah mungkin Anda di NTT ada tidak yang rumah, tapi rata-rata dari bambu ya, atau dari kayu. Nah, ini salah satu yang pembedanya ya, atau dan peradaban yang terkenal kebudayaan dari suku Inka. Oke. Nah, demikian. Jadi di sini memang kita tidak terlalu mempelajari landscape banget. Karena kalau kita berbicara landscape, Ibu tidak membahas tadi, cuma membahas lebih ke pertanian, membahas secara arsitektur bangunnya, kemudian secara sosial budayanya seperti apa gitu ya. Nah, di sini salah satu bagaimana kita juga mengenal perkembangan dari benua Amerika gitu ya. Nanti kita akan, minggu lalu kan kita masuk ke peradaban Mesir, kemudian Yunani dan Romawi. Nah, sekarang kita sudah membahas ada ternyata ada tiga suku besar yang ada di Amerika, yaitu kebudayaan Inka, kemudian kebudayaan suku Maya, kemudian kebudayaan suku Ates gitu ya, Aztec gitu ya. Nah, harapan Ibu ya, siapa tahu suatu saat Anda membuat satu konsep gitu ya, sebuah konsep baik itu nanti taman atau landscape gitu, dan Anda ingin memunculkan konsep-konsep bisa seperti suku Inka gitu kan, seperti suku Maya gitu kan, seperti suku Aztec gitu. Nah, bisa jadi ini Anda menjadi inspirasi bahwa memang di Amerika sekalipun negara mereka maju sekarang, tapi mereka masih punya budaya, dan saat ini karena memang Ibu belum pernah ke sana ya, paling tidak dari buku dan berbagai sosial media bahwa mereka juga masih melakukan beberapa ritual gitu kan. Seperti kita juga di Indonesia, walaupun negaranya negara beragama gitu ya. Nah, kalau sekarang kan di Amerika rata-rata ya kalau bukan Katolik ya, seperti kan kayak di Peru, Guatemala gitu kan, itu kan ya Amerika
bagian selatan utara gitu ya, kebanyakan Katolik, kebanyakan Kristen ya. Saya tidak tahu apakah sampai saat ini mereka masih punya kepercayaan tertentu yang tidak punya agama, tapi mereka percayakan budaya gitu ya. Sama seperti kita di Indonesia gitu. Jadi peradaban itu kita perlu tahu, sehingga dari peradaban itu kita jadi bisa belajar asal mula gitu ya. Asal mula bagaimana tadi misalnya, oh ternyata secara arsitektur, secara landscape mereka itu sudah jelajah wilayah bertani, mereka itu pada umumnya misalnya tadi seperti yang suku AZ itu menarik ya. Saya jadi terinspirasi, kalau buat ada misalnya buat taman mengambang gitu juga menarik gitu ya. Mungkin Anda bisa pakai konsep itu nanti gitu ya. Belum ada kan misalnya di Kota Malang misalnya atau Malang sekitar kan punya banyak situ ya. Punya banyak situ gitu ya. Coba punya konsep seperti itu ya. Kalau nanti yang mengambil perencanaan satu atau desain ya, suatu kawasan danau atau di sini Selorejo ya. Bisa seperti itu jadi gitu ya. Bisa bertani tapi bentuknya seperti taman gitu ya. Menurut saya menarik gitu ya. Belum ada di sini. Jadi coba mungkin menjadi satu inspirasi buat Anda, atau mungkin suatu saat Anda pulang ke daerah Anda, kalau di Danau Toba iya ya, karena danaunya sangat besar. Kemudian Anda buat seperti itu, Anda bertani bisa menghasilkan, bisa dikonsumsi, tetapi juga menjadi satu aktivitas wisata yang menarik gitu ya. Nah, mungkin hari ini cukup gitu ya. Kalau ada pertanyaan di DM di WA gitu ya. Kemudian materi Ibu akan upload habis ini, karena habis ini Ibu harus ngajar lagi. Kemudian nanti saya akan kasih tugas ya, sudah mulai tugas karena minggu sudah keempat. Kalau nggak salah ini 3 SKS ya, 3 SKS atau 2 SKS gitu ya, 3 SKS. Jadi sudah ada tugas, dari harapannya tugasnya itu dikumpulkan nanti apakah selama seminggu atau 2 minggu. Sekarang kita sudah minggu keempat, nanti tinggal 4 minggu lagi atau minggu ketiga kita sudah UTS dan digantikan oleh Budian. Jadi saya akan sudah memberikan tugas, apakah bentuknya seperti kajian, apakah lebih ke desain, nanti Anda membuat misalnya dari peradaban yang Anda sudah pelajari dari pertemuan pertama sampai hari ini, ya semoga itu menjadi suatu inspirasi ya di dalam Anda mengeluarkan ide-ide atau kreatif Anda. Oke, sampai di sini saya akhiri, sampai ketemu minggu depan. Absen saya akan lakukan ya. Iya, Bu. Jangan dulu ditutup gitu ya. Oke, sebentar.